Halo semuanya. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan mau berbagi tentang materi berkaitan dengan negosiasi. Ya, yang berkaitan dengan 7 kemampuan negosiasi yang wajib dikuasai agar sukses di tempat kerja. Nah, apa sih pentingnya hal negosiasi dan apa sih yang disebut dengan negosiasi seperti itu? Nah, yang pertama, negosiasi itu pentingnya itu karena memang semua lingkup bisnis apapun dalam bidangnya apapun, itu negosiasi itu sangat perlu dan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi setiap personal itu harus bisa melakukan negosiasi dalam bentuk apapun. Karena setiap lingkup bisnis itu akan melibatkan beberapa hal yang berkaitan dengan negosiasi. Nah, gitu. Makanya memang saya itu belajar tentang negosiasi. Apa sih yang disebut dengan negosiasi? Negosiasi ini yaitu adalah proses interaktif antara dua orang atau lebih, atau dengan negosiator ya disebutnya, atau pihak-pihak yang berusaha menemukan titik temu untuk kepentingan bersama. Jadi pihak-pihak ini nantinya akan berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan dihormati bersama atau win-win solution. Nah, dari sini kita tahu nih kalau pentingnya negosiasi ini dalam suatu lingkup bisnis memang sangat-sangat berpengaruh dalam suatu lingkup karirnya gitu, karir seseorang ya. Nah, negosiasi itu sangat berguna dan untuk kehidupan personal maupun profesional juga. Misalnya, negosiasi ini gaji saat interview kerja dari hasil survei pay scale contohnya. Orang yang menegosiasikan gajinya menerima rata-rata 25% lebih banyak dari yang mereka harapkan. Dari sini terlihat kalau skill negosiasi ini penting banget untuk dikuasai. Nah, dan gak hanya itu, banyak hal yang bisa dinegosiasikan ya, misalkan terkait dengan jadwal kerja yang lebih fleksibel, negosiasi kompensasi freelance, kemudian negosiasi cuti liburan dan lainnya gitu. Nah, dalam kesempatan itu saya juga akan sharing tentang 7 kemampuan negosiasi yang wajib dikuasai ya, kayak gitu. Jadi ini yang pertama yaitu adalah menguasai komunikasi verbal dan nonverbal gitu. Dan apa sih yang dimaksud dengan menguasai komunikasi verbal dan nonverbal? Yaitu kemampuan komunikasi verbal dan verbal itu adalah kunci terpenting dalam negosiasi. Nah, seorang negosiator yang baik harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Karena jika komunikasi kurang jelas bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merubah situasi negosiasi. Nah, selain intonasi dan artikulasi, itu perhatikan juga gerak tubuh, kemudian bahasa tubuh, kemudian adalah sikap yang mendukung. Nah, itu adalah hal yang sangat mendukung dalam suatu negosiasi, dan yang hal pentingnya adalah jangan sampai gugup dan bingung. Nah, itu nanti akan terlihat sangat jelas saat lawan bicara saat kamu lakukan negosiasi. Nah, yang kedua itu yaitu terkait dengan kemampuan menganalisis masalah dan problem solving gitu, adalah menyelesaikan suatu masalah. Dan nggak hanya mahir dalam berkomunikasi, tapi seorang negosiator itu ada yang efektif harus mampu menganalisis sebuah masalah dan menentukan kepentingan dari tiap pihak yang terlibat. Memahami masalah dengan jelas bisa membantu kamu untuk mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Nah, kemudian ada tuh yang dari contoh sederhananya itu seperti ini. Negosiasi kontrak kerja antara karyawan dan pemberi kerja. Area masalah dalam negosiasi ini biasanya terkait dengan besarnya kompensasi seperti gaji dan bonus. Dengan mengidentifikasi masalah dari sudut pandang kedua belah pihak, keduanya akan mencapai win-win solution, yang mana keputusan yang diperoleh menguntungkan dari kedua belah pihak. Itulah pentingnya dari kemampuan menganalisa masalah dan menjadi problem solving di dalam suatu diri sendiri gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan persiapan yang cermat. Nah, sebelum memulai proses negosiasi, seorang negosiator itu yang dikatakan baik ya, itu melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang baik dapat menjadi penentu dalam sebuah hasil negosiasi. Nah, yaitu ya caranya adalah tentukanlah hasil apa yang ingin dicapai dalam negosiasi ini, contohnya seperti itu. Nah, dengan begitu, kamu nanti akan dapat menyadari apakah negosiasi telah berjalan seperti yang diharapkan atau tidak. Nah, sehingga kamu dapat mengetahui kapan waktunya untuk berhenti atau masih perlu menekan lebih jauh. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, mendengarkan secara aktif. Nah, itu ini sangat penting banget nih. Selain andal dalam berkomunikasi, seorang negosiator itu bisa mendengarkan secara aktif.
Maksudnya, kita harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara dengan baik, nggak hanya sekedar mendengar saja tapi nggak paham, maksudnya nggak sekedar mendengar saja tapi, paham maksudnya itu seperti apa, seperti itu. Dengan mendengarkan dan memahami maksudnya sebenarnya, ya yang kemudian yang disampaikan oleh lawan bicara ya, nah itu akan membantu kita dalam melakukan analisis masalah dengan lebih akurat, seperti itu. Nah, sekaligus mencari solusi yang paling tepat untuk kedua belah pihak. Nah, ini mendengarkan secara baik, kemudian menganalisa, kemudian mencakup, masalah dan hasil yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu terkait cerdas dalam mengontrol emosi. Nah, kontrol emosi merupakan hal yang penting dalam sebuah proses negosiasi. Pihak yang tidak sanggup mengatur emosinya seringkali akan menjadi pihak yang menyesali keputusan atau ucapannya saat negosiasi berakhir. Walaupun terkadang negosiasi dapat berjalan dengan alot dan sangat yang membuat sangat frustasi ya itu bahkan. Tapi seorang negosiator yang baik itu akan menjaga emosionalnya yang agar tetap terkontrol dengan baik gitu saat negosiasi berlangsung gitu. Yang keenam itu berkaitan dengan tunjukkan komitmen kita gitu. Nah, kenapa sih pentingnya menunjukkan komitmen? Nah, untuk memastikan bahwa negosiasi yang kamu lakukan telah efektif, itu kita perlu meyakinkan pihak lain bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam kesuksesan negosiasi. Tunjukkan bahwa kita peduli terhadap keberhasilan negosiasi tanpa mengesampingkan keinginan dan kepentingan pihak lawan. Jadi, kita dapat menunjukkan komitmen ini melalui kata-kata, kontak mata, dan bahasa tubuh agar lawan bicara itu percaya akan komitmen kita gitu. Nah, yang terakhir yaitu tentang, gaya negosiasi lawan bicara ya, pihak lawan juga ya, itu sangat penting mengetahui gaya negosiasi lawan bicara gitu atau pihak lawan. Nah, ini contohnya adalah proses dan hasil dari negosiasi tentunya ya. Nah, akan ditentukan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, eee, kita harus pintar dalam mempelajari karakteristik, pihak lawan, kenali tipe dan sifatnya. Apakah pihak lawan itu termasuk ke dalam tipe to the point, dan tidak suka negosiasi terlalu panjang atau termasuk ke dalam tipe yang banyak akal atau hard player. Nah, dari sini kita dapat menyesuaikan gaya negosiasi yang akan kita gunakan. Nah, itu tadi adalah 7 tips agar sukses negosiasi di tempat kerja. Sama halnya seperti skill ya, kayak gini. Nah, itu dari saya memang terkait dengan materi pembelajar pada minggu ini. Dan terima kasih untuk melihat video saya. Thank you for watching. Bye-bye.